Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas terstruktur mengenai akuntansi desa yang beranggotakan saya, Krisna Dewa Surahmat, M. Wahyu Rizky Ramadan, Muhammad Dandi, dan Rama Priyo Purbiantoro. Yang pertama itu akuntansi desa. Akan kami jelaskan ada UU Desa dalam Pembangunan dan Kemajuan. Yang kedua, prosedur penyusunan APB desa. Ketiga, prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa. Yang keempat, prosedur teknis keuangan desa atau SOP desanya. Yang pertama, UU Desa dalam Pembangunan dan Kemajuan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lewat UU Desa ini, maka desa memiliki hak untuk mengelola kekayaan, aset, BUM desa, dan pendapatan lain yang itu cukup melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan dan memberdayakan masyarakat. Paradigma pembangunan pun berubah. Kini desa menjadi subjek pembangunan, bukan lagi sekedar objeknya pembangunan saja. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya dari pusat, namun beriringan. Pembangunan dari atas dan dari bawah atau desa. Desa sekarang memiliki hak untuk menentukan apa yang dibutuhkan. Namun, sejalan dengan koridor pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini penting agar ada sinkronisasi dengan arah pembangunan. Desa tidak mungkin memiliki otonomi yang sangat luas untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Prosedur penyusunan APB desa. Yang pertama itu pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Selanjutnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa atau RAPB desa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa, kepala bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa. Bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya bagi APB desa tahun anggaran sebelumnya. Prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBD desa. Juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah, kabupaten ataupun kota. Penyelenggara kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan keuangan desa disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang meliputi RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam penyusunan RPJM desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan sebagainya. Dan RPJM ini ditetapkan paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala desa. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang ditaati. Prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pencairan dana ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa, dan seluruh pengeluaran serta penerimaan harus didukung oleh bukti lengkap dan sah dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa. Yang ketiga, penata usahaan. Penata usahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan kronologis dan bisa dilakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan. Dalam hal penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Buku kas pembantu pajak yang berguna untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak kas negara. Dan buku kas bank yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer. Yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik semester atau tahunan dan disampaikan ke bupati atau wali kota ataupun BPD. Laporan kepada bupati atau wali kota disampaikan melalui camat yang berupa laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa, serta laporan realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan laporan kepada BPD meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Prosedur teknis keuangan desa sesuai dengan SOP desa. Pada kegiatan yang terjadi di lapangan, sesuai dengan prosedur teknis keuangan, pelaksana kegiatan mengajukan SPP dengan mengisi format ke KAUR Keuangan. Setelah itu, berkas diterima oleh KAUR Keuangan dan KAUR Keuangan menginput di aplikasi Siskudes sampai muncul printout hasil Siskudes. Setelah itu, KAUR Keuangan meminta tanda tangan pelaksana kegiatan di SPP yang tertera pada printout Siskudes. Setelah tanda tangan pelaksana kegiatan, KAUR Keuangan menyerahkan SPP ke sekretaris desa untuk diverifikasi berkasnya. Setelah itu, sekretaris desa mengembalikan dokumen SPP yang sudah diverifikasi ke bagian KAUR Keuangan. KAUR Keuangan menyampaikan SPP yang sudah diverifikasi sekretaris desa untuk disetujui ke kepala desa.
Setelah itu, kepala desa mengembalikan SPP yang sudah disetujui ke KUR Keuangan. Dan setelahnya, KUR Keuangan mendapat jumlah yang harus ditarik dari bank untuk menjadi uang tunai dalam pelaksanaan kegiatan desa tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.